Alkitab Indonesia, yaitu Yosua sebagai pengganti Musa. Saudara-saudara, memang bagi Yosua sendiri untuk menggantikan Musa ini bukanlah satu perkara yang mudah, saudara-saudara, karena kurang lebih 40 tahun Yosua menjadi abdinya Musa, selalu ikut Musa ke sana kemari. Kita ingat pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, Musa ada selama 40 hari 40 malam di sana. Yosua juga tunggu 40 hari 40 malam di kaki Gunung Sinai. Dia memang adalah abdi yang setia kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Dan sebagai orang yang ditunjuk oleh Allah menggantikan Musa, sekali lagi ini bukan perkara mudah bagi Yosua, kekasih Allah. Kenapa? Karena dia harus mengganti seorang pemimpin yang bagi dia dan bagi seluruh Israel ini adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Bagaimana tidak, saudara-saudara, dalam kepemimpinan Musa Allah percayakan mujizat, perkara-perkara spektakuler. Yosua lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana laut Kulsum terbelah dan menjadi kering sehingga Israel bisa melewatinya dengan begitu luar biasa. Bagaimana dia melihat ketika mereka kepanasan ada tiang awan, ketika mereka kedinginan ada tiang api. Mau makan roti, roti turun dari surga. Mau makan daging, Tuhan kirim. Belum lagi mujizat-mujizat peperangan melawan Amalek dan lain sebagainya. Jelas sebagai orang yang harus melanjutkan estafet kepemimpinan, bagi Yosua ini bukan perkara mudah. Sudah begitu, dia harus pimpin satu bangsa yang besar. Total mungkin yang Yosua pimpin waktu itu 2 juta orang. Dan 2 juta orang ini Tuhan sendiri bilang semuanya tegar tengkuk. Kita pimpin 5 orang tegar tengkuk aja pusing, saudara. Di California itu ada banyak daftar pendeta bunuh diri. Karena pendeta itu jemaat 10 masalah 10, jemaat 20 masalah 20, jemaat 100 masalah pendeta 100, jemaat 1000 masalah pendeta 1000. Yosua harus pimpin 2 juta. Dan 2 jutanya ini kepala batu semua. Jadi bagi Yosua ini bukan perkara gampang. Harus ganti pemimpin hebat, harus pimpin orang-orang kepala batu, dan sudah begitu harus masuk tanah Kanaan yang dia sendiri pernah tahu. Orang-orang di tanah Kanaan itu orang-orang enak. Posturnya mirip-mirip Goliat. Mereka seperti belalang dan orang-orang itu seperti raksasa. Ada sejumlah problem yang memang kelihatannya membuat Yosua lemah. Bahkan mungkin Israel yang dipimpinnya pun menjadi lemah. Tapi kita bersyukur ayat ini mengatakan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Sikap hati manusia, baik Yosua sendiri maupun Israel yang mungkin sudah ciut, patah hati, ketakutan. Bisa tidak sih Yosua ganti Musa? Bisa tidak, dan lain sebagainya. Sebab Yosua dan Kaleb ketika diutus oleh Musa 12 pengintai itu, kan yang bawa berita positif cuma Yosua dan Kaleb kan. Saat 10 orang memberi berita negatif. Mereka 2 coba menenangkan Israel. Dan apa yang terjadi? Mereka 2 hampir dirajam dengan batu sampai mati. Jadi Yosua tahu persis orang model apa yang dia pimpin. Kalau tidak cocok mereka mau rajam dengan batu. Bayangkan saja. Saya, semua pendeta memang mesti kuat ya. 36 tahun gereja ini berjalan dalam pengembalaan almarhum, iya dong, Bapak John Supit, lalu dilanjutkan oleh Ibu Gembala sekarang. Tentu ada banyak cerita, ada banyak pengalaman, ada banyak tantangan.
tapi juga ada banyak bukti penyertaan Tuhan. Amin, kekasih Allah. Dalam kondisi seperti itu muncullah ayat ini, saudara-saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Amen. Perjalanan kalian bukan tentang Musa atau Yosua, tapi tentang Allah. Amin. Amen. Yosua juga jangan merasa bahwa ini urusanmu. Bukan. Ini urusan Allah Yahweh. Kamu hanya Allah. Jadi jangan ketakutan berlebihan. Makanya pada waktu masuk kitab Yosua, kita lihat bagaimana ketika Yosua harus menerima estafet pelayanan, estafet kepemimpinan itu. Dia memang ciut, dia lemah. Tuhan dan jangan takut. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-5, di sana Tuhan ingatkan Yosua sebagai berikut. Perhatikan. Coba cek. Tolong bantu kasih nyala dulu Pak. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kelihatannya walaupun Tuhan sudah kuatkan begini, Yosua masih tetap lemah. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat 6, 7, Tuhan bilang, teguhkan dan kuatkan hatimu. Teguhkan, teguhkan, teguhkan. Sampai di ayat 9 Tuhan bilang, teguhkan. Kan saya sudah bilang, teguhkan hatimu, aku beserta kamu. Perhatikan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya, sekali lagi problem yang dia harus hadapi bukan main-main gila, tapi Tuhan jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu, aku beserta kamu. Nah, dari jaminan Tuhan beserta Yosua ini, saya akan menyoroti berkaitan dengan tema besar kita. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Tuhan tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, Musa, Yosua, kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Tuhan kasih tahu, aku menyertai kamu. Yesus lahir, dia disebut apa? Immanuel. God is with us. Allah beserta kita. Penyertaan yang sama yang Tuhan berikan dalam amanat agung ketika dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Memang repot juga kalau hanya mendapatkan beban tapi tidak mendapatkan janji atau jaminan, ya. Tapi Tuhan kita tuh kalau kerja komplit. Dia kalau kasih kita perintah, dia kasih kita beban, dia kasih kita tugas, dia kasih kita janji berkat, dia kasih kita janji penyertaan. Itu dari dulu dia panggil Abraham, keluar dari negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan segala sesuatu. Lalu Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau diberkati, siapa yang mengutuk engkau dikutuk, dan olehmu semua bangsa diberkati. Kita sekarang juga demikian. Kita melayani, kita mencari Kristen, kita bersaksi. Tuhan, dan jangan takut, aku beserta kamu. Amin, kekasih Allah. Nah, bicara tentang penyertaan Tuhan, tentu yang pertama kita harus yakin bahwa memang Tuhan beserta kita. Tadi malam dalam KKR saya berbagi salah satu pengalaman dari begitu banyak pengalaman penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami. Saya sering bilang bahwa tidak gampang jadi penginjil. Tak usah bilang di daerah, di luar daerah saya, masih di daerah saya saja itu sudah ngeri-ngeri sedap. Kalau kami KKR di Pulau Sumba misalnya, saya sering berbagi. Di sana kan jemaat dengar khotbah pegang parang karena budaya.
Jadi ini kalau kita khotbah salah, selesai, putus dengan mimbar-mimbar. Lalu menyeberang ke satu tempat lagi, di sana lagi ada pendeta bisa terbang. Karena pendetanya pakai opo-opo. Lalu jemaat lapor ke sinode tertentu, pendetanya diberhentikan. Pendeta bisa terbang keluar dari konsistori. Itu luar biasa. Ini pendeta banyak santet. Swanggi kalau di NTT saya bilang tadi malam. Ada yang terbangnya terlalu kencang, tabrak tower Telkomsel. Memang rubuh itu, mau swanggi-swanggi, tapi kan tower kan besi ya. Saya pernah khotbah di atas panggung pakai atap. Di atas atap itu ada bola api. Apa istilah bola api itu? Mungkin Google aja bisa kali ya. Bola api itu kayak bola api yang terbang. Mau bikin kacau KKR. Ini di satu tempat namanya Mataru. Katanya di tempat itu pernah terjadi konferensi Swanggi sedunia. Jadi saudara-saudara, saya mengalami langsung lagi kota. Saya pikir ada kebakaran apa, tahu-tahu ada bola api di atas atap panggung itu. Langsung panitia kocar kacir. Lalu ini siapa yang kirim bola api nih? Kata panitia, ini kampung sebelah Bapak, mereka tidak mau KKR ini berlangsung. Kalau Bapak mau, kami kirim bola kami juga. Panitianya juga Swanggi semua. Waduh, saya bilang ini memang cilaka 12. Anda bayangkan kalau pelayanan model begini tanpa penyertaan Tuhan, saya pikir saya tidak mampu. Saya pikir saya tidak sanggup, saudara-saudara. Tapi saya percaya Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Yosua, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Allah yang sama, yang menjaminkan penyertaan yang sempurna bagi kita. Oleh karena itu, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, hal pertama yang berkaitan dengan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan sudah janji, maka kita harus percaya janjinya. Amin. Karena hanya janji Tuhan yang murni. Janji Tuhan beda dengan janji manusia. Manusia bisa lupa, bisa macam-macam. Ya, makanya saya sering berbagi. Kita sering dikecewakan dengan janji-janji manusia. Janji nikah. Padahal kalau di altar itu dia sudah janji mati punya. Pegang cincin menatap perempuan, lalu dia berkata, "Hai mince," misalnya ya. Sebagaimana cincin ini bulat tak berujung, demikianlah cintaku kepadamu. Tidak akan ada perempuan lain seumur hidupku. Aku akan mencintai, mengasihi, memelihara engkau dalam untung, rugi, sakit, sehat. Langsung. Iya kan? Saya konseling banyak orang yang curhatnya seputaran itu terus. Suami aneh lah, istri aneh. Orang Manado bilang bahugel, hubungan galap. Kan itu yang terjadi di mana-mana. Bahkan ada beberapa pendeta juga bahugel. Aduh kacau. Di khotbah lain dia bikin lain. Ini terjadi. Jadi orang kecewa dengan janji nikah, apalagi mau tahun politik begini, banyak orang kecewa dengan janji politik dan lain-lain. Tapi Tuhan yang kita sembah, sekali lagi, Mazmur 12 ayat 7 mengingatkan kita bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Kalau dia sudah berjanji, pasti dia genapi. Perhatikan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itulah janji Tuhan. Bilangan 19:23 ayat 19. Tuhan mengingatkan kita, dia bukan manusia yang sering mengecewakan, itu bukan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tidak akan berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Amin. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, Haleluya. atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin, saudara-saudara. Kita bangga punya Allah seperti ini. Amin. Kalau suatu hari kita bisa berdoa 1 jam, baca Alkitab 1 jam,
itu bukan supaya dia mengasihi kita, tidak ada urusan. Dia sudah janji mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita berdoa 1 jam, kita baca Alkitab 1 jam, kita pelayanan luar biasa. Itu untuk supaya kita tambah cinta dia. Soal dia cinta kita, tidak perlu buat apa-apa. Karena Alkitab berkata Yesus sudah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Amin. Kalau saya dan saudara pelayanan lalu jatuh dalam dosa, jangan pikir bahwa cintanya berkurang. Yang berkurang adalah cinta kita kepada dia. Cinta dia kepada kita tidak akan berkurang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita yang harus bangkit dan mencintai dia lagi. Soal cintanya kepada kita, jangan pernah diragukan. Amin. Dia sudah berjanji mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bahwa dia janji orang-orang milik kepunyaannya tidak akan hilang kalau Tuhan yang pegang kita. Amin. Kekasih Allah. Nah, berbicara tentang penyertaan Tuhan adalah sekali lagi hal yang pertama, kita harus yakin, kita harus percaya. Tapi hal yang kedua yang tidak bisa dihindari, yang akan saya bahas lebih banyak pada pagi ini adalah bahwa kalau kita mengatakan aku disertai oleh Tuhan, Tuhan beserta aku, Immanuel, maka yang tak bisa dihindari ialah orang lain pasti lihat sesuatu dari kita yang mengatakan aku disertai Allah. Kalau hanya ngomong aku disertai Allah, tapi sekeliling kita tidak rasa apa-apa dari kehidupan kita, pengakuan kita, klaim kosong. Kalau bilang aku disertai Allah, orang lihat apa? Orang bilang apa? Saya kasih contoh ya. Keluarga Abraham lah. Abraham, Ishak, Yakub, ini keluarga luar biasa. Abraham bukan hanya mewariskan harta benda kepada anak cucunya, tapi dia mewariskan iman. Maksudnya adalah pelajaran iman, pelajaran tentang Allah Yahweh, bagaimana mengandalkan dia, mencari dia, mengutamakan dia. Itu yang diturunkan oleh Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada anak-anaknya. Makanya jangan heran waktu mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir, para penyembah berhala sekalipun, tapi para penyembah berhala itu bisa lihat dengan mata kepala mereka bagaimana Allah beserta pahlawan-pahlawan iman, bapa leluhur orang Israel ini. Contoh Abraham dalam Kejadian 21 ayat 22 dan 23. Ini Abimelek, raja orang Filistin. Ya, Abimelek ini raja, Abraham ini pendatang. Kejadian 21 ayat 22. Tapi Abimelek bilang apa kepada Abraham? Perhatikan. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Allah menyertai engkau. Ini Tuhan yang bilang. Abimelek yang bilang. Dia melihat Allah menyertai Abraham dalam segala sesuatu yang Abraham lakukan. Saudara, kalau berkata aku disertai Tuhan, orang Islam lihat apa dari saudara? Orang Hindu di sekitar Anda lihat apa? Ini bukan satu agama. Abimelek bukan orang percaya, bahkan bukan orang percaya sekalipun, dia bisa melihat bahwa orang ini disertai Allah atau tidak. Baca ulang dulu ayat 22 sekali lagi. Perhatikan. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau. Allah menyertai engkau. Orang kafir lihat ada penyertaan Allah dalam diri orang beriman. Terus Dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. amat ini pendatang. Ini pendatang loh. Abraham waktu itu pendatang. Tapi tuan tanah, orang besar, raja, orang gedongan, lihat ini pendatang. Kok ini pendatang yang beda, lain daripada yang lain. Di ayat 23 sampai dia minta tolong jaga persahabatan kita. Bayangkan, tuan tanah, raja ketakutan dengan pendatang. Kenapa? Karena dalam diri pendatang yaitu Abraham ini ada penyertaan Allah. Perhatikan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, Haleluya. bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, Betul. atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu,
Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Haleluya. Waktu kita kongres, Bapak Ketua ikut kongres ya. Saya tidak tahu Bapak Ketua nginap di hotel mana. Saya yang paling di atas. Jadi saya semua pendeta sudah pergi, saya keluar belakangan. Dan kita kalau mau ke restoran di bawah itu ada mobil yang antar jemput kita, kayak mobil di tempat main golf itu. Saya tidak tahu waktu saya naik, tiba-tiba supirnya ini orang Muslim lihat saya nangis. Loh, saya bilang, Bapak kenapa? Dia bilang begini, Bapak yang di YouTube itu ya? Saya bilang, iya. Kan saya tuh naik langsung saya nyanyi-nyanyi penyembahan. Minta maaf Pak Pendeta, dia bilang, yang tadi tuh naik tuh kayak sakit, muka marah. Bapak kok? Saya bilang, memang kebetulan memang kongres kita lagi lelah mungkin ya. Kelelahan kan, apalagi orang-orang tua jadi orang kurang senyum kan. Tapi saya langsung nyanyi-nyanyi karena saya suka cita sekali begitu. Lalu menangis dia. Dan dia bilang, saya memang sering lihat Bapak di YouTube dan segala macam. Saya rasa kok aduh Tuhan luar biasa. Saya tidak ngomong apa-apa, saya tidak, hanya dengan kita memuji-muji Tuhan saja, orang Islam sampai meneteskan air mata, Bapak-bapak. Jadi saya sudah antar banyak orang, hanya Bapak yang naik mobil ini nyanyi-nyanyi. Oh iya, siap-siap, hormat diberi, saya bilang. Tapi saudara-saudara, memang dari dulu begitu, orang disertai Allah, orang pasti lihat sesuatu dalam kita. Dan dia akan buat kesimpulan. Kita lihat Ishak lah. Ishak itu mereka sudah benci Ishak luar biasa, sudah mau usir Ishak dari daerah mereka, tapi ujung-ujung karena lihat penyertaan Tuhan, mereka datang minta maaf. Di dalam Kejadian 26 ayat 26 dan seterusnya, ya. Ayat 26 mengatakan begini. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dan Asusat, sahabatnya, dan Pikol kepala pasukannya. Ya, terus Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Mereka bilang apa? 28, berarti kan? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ayo. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Dan saya klaim kita disertai Allah. Orang yang beda agama lihat kita, dia omong apa? Tak usah omong yang satu agama dulu, nanti saya bawa kita pelan-pelan. Ini kafir semua, bukan sudah beda agama, benci lagi. Tapi ujung-ujung mengatakan, waduh kami lihat sendiri Tuhan beserta kami. Kita kan ada yang kayak PNS, dosen, segala macam. Kan di lingkungan kita ada banyak orang beda agama. Mereka akan lihat sendiri. Kehidupan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Kehidupan yang mana yang berbicara lebih kuat dari kata-kata? Kehidupan yang disertai Allah. Atau kota Manado lah, ya kan? Saya tidak tahu di kota Manado ini lebih banyak gandum atau ilalang, lebih banyak kambing atau domba, saya tidak tahu. Lebih banyak ranting berbuah atau ranting tidak berbuah. Karena Yesus ini ada dalam gereja. Ada gereja jenis kambing, ada juga domba, ada ilalang, dan juga gandum, ada juga ranting berbuah, ranting tidak berbuah. Tapi andai kata lah ya, kita ketemu Kristen model begitu. Kristen KTP. Yesus jalan, tapi opo-opo juga jalan. Jadi dia sinkretisme. Dia mencampurkan antara Tuhan dan setan. Kan banyak kantong Kristen kayak begitu, jujur-jujur aja. Ya, maka tadi saya sudah contohkan, ada pendeta pakai ilmu. Ada pendeta dibacok tidak masuk karena pakai ilmu, bukan karena Roh Kudus. Jadi mereka hanya sekolah teologi untuk melayani, minta maaf. Bikin diri kayak PNS saja, hanya cari kerja. Beda kan kita melayani. Dan
Saudara-saudara, andai kata kita ketemu orang begini, tidak ada masalah. Yang namanya disertai Tuhan, kalau yang kafir saja bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kita, apalagi orang yang bukan kafir, walaupun dia setengah bertobat atau cuma Kristen KTP, saya yakin dia bisa lihat kita. Saya contohkan. Saudara masih ingat mertuanya Yakub? Itu namanya Laban. Laban itu saya anggap itu Kristen KTP kalau sedangkan dalam konteks Kristen. Karena dia menyebut Allah sebagai Allah Yahweh, tapi dia juga punya berhala. Makanya Rahel sembunyi, dia kejar itu. Karena berhala-berhalanya diambil. Itu orang dua kaki. Tapi apa yang dia katakan kepada Yakub dalam Kejadian 30 ayatnya yang ke-27, dia bilang begini sama Yakub, Bapak Ibu jemaat, perhatikan. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Telah nyata kepadaku Tuhan memberkati aku karena Engkau. Saudara, kita mungkin tidak semua keluarga kita sudah bertobat, tapi mungkin keluarga kita bisa berkata seperti Laban berkata, aku bisa rasa aku diberkati karena Engkau. Amin. Enak ya ibu-ibu ya, kalau suami kita menatap kita sambil berkata, aku bersyukur memiliki istri sepertimu. 20 tahun kita nikah, lebih banyak makan kosong, tapi ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Iya, aku bersyukur memiliki istri sepertimu. Rumah tanggaku diberkati karena Engkau. Istri yang takut Tuhan, istri yang cinta Tuhan, istri yang mengandalkan Tuhan. Ataupun istri berkata sebaliknya kepada suami, aku bersyukur memiliki suami sepertimu. Aku tahu rumah tangga kita eksis sampai hari ini. Tuhan memberkati kita karena Engkau. Jangan sebaliknya. Suami menatap istri dan berkata, saya tahu kenapa rumah kita siap. Karena ngana cerewetnya terlalu berlebihan. Lebih dari radio RRI, buka jam 5, tutup setengah 12. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukankah ini yang dirindukan oleh kita semua, bahwa kita jadi berkat bagi keluarga kita? Amin. Dan kelihatannya Tuhan memang perhitungkan orang-orang begitu, seperti yang diakui oleh Laban. Aku lihat Tuhan berkati aku karena Engkau. Jadi kelihatannya kalau ada satu daerah atau satu rumah tangga masih aman-aman saja, itu karena bisa jadi Tuhan memperhitungkan orang-orang beriman di dalam rumah tangga itu, daerah itu, kampus itu, kantor itu. Tuhan lihat dia. Andai kata Tuhan tidak lihat dia, selesai. Tuhan mau tumbang balikan Sodom dan Gomora. Tuhan mau tumbang balikan Sodom dan Gomora. Abraham datang lobi-lobi, doa dulu. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang di situ? Tuhan bilang, kalau ada 50, kau cari 50, saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora karena 50 orang itu. Anda bayangkan, dalam satu kota kalau ada 50 orang benar saja, yang lain jahat semua, Tuhan bilang, gara-gara 50 ini saya pertimbangkan. Tapi tidak ada 50. Kalau 40, bolehlah. Kalau ada 40, gara-gara mereka, ini kampung yang jahat, saya tidak basmi. Turun 40, 30, 20, sampai 10, tidak ada. Tinggal 4 pun itu kacau-kacau semua. Lot, istri, anak-anak. Anak-anaknya juga pacaran sama orang Sodom dan Gomora. Jelas moralnya bermasalah. Orang Sodom dan Gomora itu kan beda agama. Dari dulu sampai sekarang tidak boleh pacaran, apalagi menikah dengan beda agama. Anak muda di sini ingat ya, tidak boleh. Apalagi kalau Anda orang pelayanan pacaran dengan Samsul, karena Yesus berkuasa. Padahal Markus doa puasa Pak buat anak di gereja. Dia bisa cinta Udin, padahal Lazarus yang miskin itu. Ya, tidak boleh pacaran, apalagi ini beda agama. Ya, tidak boleh ya. Kalau yang sudah terlanjur, tidak mungkin kita suruh cerai. Tapi salib berat. Berat sekali. Syukur-syukur dia bisa bertobat pasanganmu itu. Karena belum tentu bisa.
Kalau ikut seminar kemarin, syukur-syukur dia orang pilihan. Kalau bukan, berat. Hidup dengan orang tidak mengenal Yesus. Jadi Tuhan bisa perhitungkan saudara-saudara. Maka dari itu, kalau ada saudara kita, keluarga, kerabat kita yang mengasihi Tuhan, Anda perlu hargai dia. Karena gara-gara dia Tuhan berkati kita. Walaupun yang lain belum bertobat atau sedang dalam proses. Gara-gara dia ini, satu keluarga dibertobat, satu keluarga diberkati. Amin, dikasih Tuhan. Jadi tolong hormati kerabat kita, keluarga kita yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita gali lebih dalam dulu. Kalau memang orang lain melihat penyertaan Tuhan, pertanyaannya, mereka lihat apa? Tadi kan hanya melihat, tapi lihat apa? Yang pertama, orang melihat dalam hidup kita ada mujizat. Tanda orang disertai Allah, ada mujizat. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam-malam sembunyi-sembunyi, lalu dia bilang begini, perhatikan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. betul. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tidak mungkin orang bisa bikin tanda-tanda yang engkau adakan itu kalau Allah tidak menyertainya. Jadi yang kata lain, kalau Allah menyertai, Tuhan akan sertai kita dengan tanda heran mujizat. Makanya dalam Ibrani pasal 2 mulai ayat 1, penulis Ibrani ingatkan, jangan remehkan firman yang disampaikan oleh rasul-rasul, oleh Tuhan dan rasul-rasul sendiri. Bahkan firman-firman itu ditandai dengan tanda-tanda heran mujizat dan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Perhatikan Ibrani 2 mulai ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, Ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, 3. bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak. Jadi kalau orang disertai Allah itu ada mujizat. Mujizat itu artinya apa Bapak Ibu? Mujizat itu artinya sesuatu yang tidak alamiah. Kalau yang alamiah tidak cocok disebut mujizat ya. Kadang-kadang kita diberi kesempatan ruang kesaksian. Puji Tuhan hari ini saya bisa naik motor, itu mujizat. Mujizat apa naik motor? Hari ini saya bisa makan, mujizat. Tidak cocok istilah itu. Mujizat itu tidak alamiah. Kalau yang alamiah, saudara masuk air tenggelam. Tapi kalau saudara bisa jalan di atas air, itu mujizat. Amin. Telinga putus harus jahit, itu biasa. Tapi kalau telinga putus, Tuhan Yesus jamah seperti di Getsemani, Markus itu, lalu telinganya menjadi sambung kembali seperti tidak pernah putus, itu mujizat. Orang mati bangkit, itu mujizat. Kalau hanya makan rica-rica, itu berkat. Istilahnya kurang tepat, kadang-kadang kita latah. Istilah mujizat, sembarang saja, pokoknya semua mujizat. Kesembuhan ilahi itu beda dengan kesembuhan biasa, beda dengan kesembuhan psikis. Ini semua dari Tuhan. Kalau kesembuhan ilahi itu yang mujizat itu terjadi seketika itu dan tidak kumat-kumat lagi. Dulu kakak John Hartman, siapa yang sembuh? Ini yang kaki masih tarik-tarik juga naik. Itu bukan sembuh, itu sugesti diri. Jangan tipu, sembuh. Naik, saya sudah sembuh. Kenapa masih jalan tarik-tarik begitu? Iya, saya rasa sudah sembuh. Itu bukan sembuh, jangan tipu diri. Tidak usah bantu Tuhan untuk menunjukkan kehebatannya, jangan. Karena kesembuhan bukan hanya kesembuhan ilahi. Ya, ada namanya kesembuhan biasa. Kesembuhan biasa itu yang mana?
lewat rumah sakit, minum obat, istirahat, 5 hari baru pulih. Itu sembuh biasa. Tapi yang mengerjakan itu juga Tuhan. Tapi Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat. Ada lagi kesembuhan psikis. Hati yang gembira adalah ini tidak berlaku bagi patah tulang. Ya, kalau tulang patah mau hati gembira tetap patah. Itu kalau lagi stres, lagi ada masalah, lalu datang di hadirat Tuhan, dengar firman, hati jadi gembira, itu sembuh secara psikis. Jadi itu perbedaan ya Bapak Ibu terkasih ya. Kadang-kadang mujizat ini juga perlu dijelaskan, karena orang suka lata sekali, hanya sembuh dari pilek, padahal minum obat bilang mujizat. Bukan, itu kesembuhan biasa. Kalau pakai alat bantu namanya biasa, bukan ilahi. Ilahi tidak pakai alat bantu. Berdiri, langsung berdiri di situ. Tidak pakai bantuan. Lompat, langsung lompat. Itu mujizat. Itu kesembuhan ilahi. Nah, ngomong-ngomong tentang penyertaan Tuhan, ada mujizat. Saya tak terhindarkan harus bicara ini. Kita percaya mujizat masih ada. Amin. Allah masih melakukan perkara spektakuler. Dia Allah yang independen. Dia lakukan apapun semua ada tujuan. Dia melakukan mujizat ada tujuan. Dia menunda mujizat ada tujuan. Bahkan dia berkata tidak terhadap mujizat pun pasti ada tujuan. Karena dia independen, tidak ada yang bisa atur dia. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu jemaat, ketika menyoroti poin ini bahwa orang yang disertai Tuhan itu ada mujizat, kita juga harus hati-hati ya. Jangan jadi orang yang maniak mujizat. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kenapa tidak boleh maniak mujizat? Karena Bapak Ibu tahu, Alkitab mencatat setan juga bisa bikin mujizat. Musa datang taruh tongkat jadi ular, itu tidak mengejutkan bagi Firaun. Biasa aja. Taruh tongkat jadi ular. Firaun panggil anak buah, bawa tongkat kalian, dia mau kasih tunjuk ular. Kasih tunjuk ular juga. Mereka taruh jadi ular juga. Setan bisa tiru. Ini perlu diwaspadai dikasih Tuhan, karena hari-hari ini banyak orang yang promosi mujizat lebih daripada pengajaran firman yang benar, sehingga akhirnya orang gampang dibodohi. Asal ada yang spektakuler, asal ada yang luar biasa, tidak cek lagi ini mujizat palsu atau asli. 2 Tesalonika 2 ayat 9 mengingatkan kita adanya pekerjaan iblis yang mendatangkan mujizat palsu. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Amin. tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Lihat ini ayat ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Kalau iblis bekerja, mujizat juga bisa terjadi. Iblis bekerja, tanda-tanda palsu juga bisa terjadi. Tapi anak Tuhan tidak gampang ditipu. Yang biasa gampang tertipu adalah mereka yang tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Itu paling gampang tertipu. Makanya ayat 10 mengatakan begini. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Iya, jadi orang yang gampang ditipu oleh mujizat palsu adalah mereka yang tidak mengasihi kebenaran. Kalau kita yang mengasihi kebenaran, tidak gampang ditipu. Ya, kita yang belajar firman sungguh-sungguh, kalau ada sesuatu spektakuler kita uji seperti jemaat Berea yang saya singgung di seminari. Mereka tidak asal percaya. Tanda orang bikin mujizat palsu adalah setelah mujizat terjadi, dia giring kita tinggalkan Tuhan. Makanya Ulangan 13 ayat 1 dan seterusnya, kita diingatkan bahwa kalau ada orang bikin mujizat lalu dia ajak kita tinggalkan Allah, itu orang bukan dari Tuhan, dan Tuhan izinkan itu karena menguji atau mencobai kita, apakah kita setia kepada Allah, berpegang kepada Allah, atau gampang terpengaruh kepada mujizat palsu. Perhatikan Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, Ya, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, betul. dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, Terjadi loh, bukan tidak terjadi. dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Ya.
Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Bapak Ibu jemaat, sekarang mujizat di gereja masih ada, tapi uji baik-baik. Dan ingat, mujizat itu saudara-saudara dibanding dengan firman Allah itu lebih powerful. Superioritas firman lebih luar biasa. Bapak Ibu, bangsa yang paling banyak lihat mujizat di bawah kolong langit ini itu bangsa Israel. Tidak ada yang lawan dia. Yang tadi saya bilang Laut Kolsum itu mujizat. Saudara pernah lihat hamba Tuhan siapa belah air di sepanjang sejarah hidup kita selain tokoh-tokoh kita? Tidak ada. Tiang awan, tiang api, segala macam itu mujizat. 10 tulah di Mesir itu mujizat. Sungai Nil air jadi darah. Kematian anak sulung, belalang, lalat, nyamuk, semua itu mujizat. Tapi saya tanya, apakah orang-orang ini bertobat? Tidak. Makanya orang yang ukur Tuhan hanya dengan mujizat, ini repot. Sering lihat mujizat. Saat Tuhan proses sedikit, langsung protes. Di Keluaran 17 ayat 7 itu. Bangsa Israel marah Tuhan gara-gara masalah air di Masa dan di Meriba. Perhatikan. Dinamai tempat itu Masa dan Meriba, Ya. oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bukankah ini kurang ajar luar biasa? Kau lihat dengan mata kepala, kau Laut Kolsum terbelah. Kau lihat dengan mata kepala tiang awan, tiang api. Kau lihat dengan mata kepala 10 tulah di Mesir. Kau lihat dengan mata kepala bagaimana Tuhan kalahkan Amalek. Tapi bagian hanya Tuhan proses sedikit dengan air. Langsung protes. Makanya orang yang biasanya kalau terlalu manja dan hanya mau cari mujizat, ini paling gampang protes Tuhan. Beda dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sudah diperhadapkan di perapian yang menyala-nyala, mereka bilang apa? Kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan tolong kami. Tapi andai kata tidak, amin. Andai kata tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku atau dewa Tuanku yang Tuanku dirikan itu. Ini baru iman benar. Almarhum pendeta Bigman Zerait, dia pernah bilang begini, iman besar adalah iman yang bisa pindahkan gunung. Itu iman besar. Tapi iman benar adalah iman yang membuat kita tetap setia kepada Allah sekalipun gunungnya tidak pindah. Jangan ukur Tuhan dari situ. Puncak kasih Allah adalah kematian Yesus di Golgota. Itu lebih dari segala-galanya. Amin. Sekali lagi, saya melihat ini di mana-mana. Maniak mujizat sampai akhirnya mengkultuskan pendeta. Benny Hinn datang di Karnaval Ancol tahun berapa ya, 2001 atau 2002. Benny Hinn, manusia penuh. Itu kalau orang-orang ini biasanya dengar firman kurang bergairah, tapi dengar Benny Hinn itu mau tidak makan pun dia lari. Ini tidak pernah ke gereja dengar firman, tidak suka baca Alkitab, tidak pernah doa pribadi, tidak pernah. Tapi dengar Benny Hinn langsung bersemangat. Apa yang terjadi Bapak Ibu terkasih? Ternyata pergi tidak sembuh. Anaknya sakit tidak sembuh. Langsung dia bilang begini, Benny Hinn omong kos. Mau 100 Benny Hinn juga percuma, KKR percuma, buang-buang biaya percuma katanya. Akhirnya mereka berjanji tidak mau ke gereja. Dan saya lihat Tuhan hantam satu-satu, mati semua. Diberkatilah Bapak Ibu yang berkata, mau ada mujizat atau tidak, bagiku sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani, sekali setia tetap setia. Jangan orang buka gereja baru di situ hanya promosi mujizat, Anda tinggalkan gereja ini, Anda Kristen palsu. Bisa tinggalkan gereja yang membesarkan dia hanya gara-gara datanglah pendeta YouTuber yang suka dorong-dorong orang kasih jatuh. Lu tahu itu dorong sembuh atau jatuh kepala benjol. Tidak dewasa. Saya berharap kita gereja sidang jemaat Allah tidak terpengaruh dengan yang bodoh-bodoh begitu. Amin, kekasih Tuhan.
Jangan ancam-ancam Tuhan, kalau tidak ada mujizat saya pindah. Kau pindah Tuhan tidak rugi. Siapa bilang kau pindah surga sepi? Pusing amat. Amin, kasih Tuhan. Kita Gereja percaya mujizat masih ada, tapi kita percaya mujizat tergantung Allah. Amin. Coba saudara, waktu peristiwa Stefanus meninggal, Stefanus dan saya dan saudara punya iman kira-kira siapa lebih hebat? Kalau saya dengan Stefanus, saya yakin Stefanus lebih hebat. Saat dimana Stefanus mau dilempari batu, saya yakin itu saat dimana dia sangat memerlukan mujizat. Saat dia mau dilempari batu. Tapi apakah mujizat terjadi? Tidak, dia dilempari sampai mati. Saat dimana Petrus betul-betul memerlukan mujizat, itu adalah saat dimana kepalanya mau dipenggal putus di kota Roma. Tapi apakah mujizat terjadi? Tidak. Lalu dalam kebangkitan Lazarus, kira-kira itu iman siapa saudara-saudara? Iman murid-murid? Tidak mungkin. Iman Marta dan Maria? Tidak mungkin. Iman Lazarus? Tidak mungkin, dia sudah mati. Itu mutlak kuasa Tuhan. Amin, kekasih Allah. Jadi mujizat terjadi karena kehendak Allah. Makanya bagi kita anak-anak Tuhan, karena saya bilang poinnya kalau disertai Allah ada mujizat. Tetapi saya perlu beri catatan. Ada orang-orang yang dalam pelayanannya, ada pendeta hamba Tuhan yang pelayanannya tidak pernah ada mujizat. Tidak pernah. Tapi khotbahnya merubah banyak orang. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes pasal 10, mulai ayatnya yang ke-40, kita boleh belajar di sana. Yohanes itu selama pelayanannya hanya baptis, khotbah. Tidak pernah ada doa kesembuhan. Tapi apakah dia tidak disertai Allah? Tidak mungkin. Dia disertai Allah. Khotbahnya memberkati banyak orang. Perhatikan ayat ini. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Ayat 81. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Saudara-saudara, Yohanes dalam pelayanan tidak ada mujizat. Terus? Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Semua khotbah Yohanes tentang Yesus adalah benar. Amin. Terus? Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Iya, jadi kalau kita hamba Tuhan melayani tidak ada mujizat, jangan bilang hamba Tuhan itu tidak disertai Tuhan. Asal hamba Tuhan itu berintegritas. Amin. Apa yang dia ajarkan, itu juga yang dia lakukan. Nah, ini hamba Tuhan disertai Allah juga. Amin, dikasih Allah. Yang berikut, apa tandanya kalau kita berkata kita disertai Allah? Karena di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita disertai Allah, dengar, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin, dikasih Allah. Bandingkan dengan apa yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian 39 mulai ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Yes. sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Iya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hal yang sama dialami Daud dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Apa yang Daud lakukan, Daud selalu berhasil. Rahasianya apa? Tuhan beserta dia. Perhatikan. Daud berhasil di segala perjalanannya. Amin. Sebab Tuhan menyertai dia. Yusuf berhasil karena Tuhan beserta Yusuf. Daud berhasil karena Tuhan beserta Daud. Amin, saudara-saudara. Kita mau tahun 2024 ini kita berhasil ya. Pelayanan kita berhasil, bisnis kita berhasil, pendidikan anak cucu kita berhasil. Dan syaratnya cuma satu, kalau Tuhan beserta kita dan orang melihat keberhasilan itu. Saul melihat Daud berhasil, Potifar melihat Yusuf berhasil. Nanti kasih Allah. Tapi saya beri catatan sebagai bagian terakhir dari khotbah ini, bahwa berhasilnya Daud dan Yusuf itu bukan berhasil instan.
berhasil proses. Amin. Manusia suka instan, Tuhan suka proses. Yusuf terpisah dari orang tuanya usia 17 tahun. Dia duduk di tahta sebagai orang kedua setelah Firaun di Mesir di usia 30 tahun. Ada 13 tahun Allah proses dia. Amin. Raja Daud diurapi mungkin kurang lebih usia 17 begitu atau 16. Dia menjabat sebagai raja 30 tahun, sama 13 tahun. Lari sana sini, dikejar, mau dibunuh dan segala macam. Yusuf masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi anak Tuhan yang disertai Allah memang berhasil, tapi berhasil dengan pembentukan, berhasil dengan proses, berhasil dengan pemurnian. Maka kalau Tuhan murnikan kita di 2024, Tuhan murnikan keesiawi Nangon di usia yang ke-36, ikuti proses Allah dan kita akan lihat bahwa Allah akan memunculkan kita seperti emas yang dibakar semakin bernyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya selesai. Immanuel, Tuhan beserta kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita